mid land. Larry neon lit club, flashing lights bouncing. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi dasar uang menurut Budiono: 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi lainnya adalah sebagai satuan hitung dan ukuran untuk pembayaran di masa depan. Fungsi uang menurut Keynes. 1. Tujuan transaksi. Permintaan akan uang untuk tujuan transaksi ini tidak merupakan satu proporsi yang konstan, tetapi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. 2. Tujuan berjaga-jaga. Permintaan akan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang untuk transaksi, terutama dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan tingkat bunga. 3. Tujuan spekulasi. Motif dari pemegangan uang untuk tujuan ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh seandainya si pemegang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul. C. Jenis-jenis uang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Uang kertas, 2. Uang logam, 3. Uang gira. Uang gira tersebut berupa cek, giro, dan uang elektronik. 2. Bank. A. Pengertian bank. Pengertian bank menurut Kamus Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, bisa juga bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. B. Fungsi bank. Fungsi utama yang A. Menghimpun dana dari masyarakat, B. Menyalurkan dana dari masyarakat, dan fungsi yang kedua, fungsi sampingan, yang A. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, yang B. Mendukung kelancaran transaksi internasional, yang C. Penciptaan uang, dan yang D. Sarana investasi. C. Jenis-jenis bank. 1. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah A. Menjaga kestabilan harga dan kestabilan kurs. Yang B. Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. C. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir sebagai bank pemerintah. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Kegiatan usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito jangka panjang, tabungan, dan bentuk lainnya. Yang B. Memberikan kredit. Yang C. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Yang D. Melakukan usaha peransuransian. Dan yang terakhir E. Menerbitkan surat pengakuan utang. Jenis yang ketiga ada bank pengkreditan rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR. Kegiatan usaha-usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, atau tabungan pada bank lain. Adapun kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh BPR diantaranya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian. Kemudian jenis bank yang keempat atau yang terakhir yaitu lembaga keuangan bukan bank atau non-depository financial institution. Yang pertama ada asuransi, yang kedua penggadaian, dan yang terakhir ada dana pensiun.
Kemudian yang ketiga ada jumlah uang yang beredar atau money supply. Uang beredar dalam artian sempit yaitu jumlah uang yang beredar atau money supply, semua jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar mencakup jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. A. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. M1 sama dengan C ditambah DD. Keterangannya, M1 sama dengan jumlah uang yang beredar dalam arti sempit, C adalah currency atau uang kartal, DD adalah demand deposit, yaitu uang giral dari saldo rekening koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan dalam bank. Uang beredar dalam arti luas M2. M2 diartikan sebagai M1 plus deposito, berjangka dan saldo milik masyarakat pada bank karena perkembangan M2 dipengaruhi oleh perkembangan harga produksi dan keadaan ekonomi. M2 yaitu peredaran uang umum yang tidak bisa beredar untuk semua negara karena memiliki ciri khas uang masing-masing. C. Uang beredar dalam artian sangat luas atau M3. M3 adalah M2 ditambah dengan simpanan pada lembaga non-bank. 3. Permintaan dan penawaran uang. A. Penawaran uang. Motif yang mendasarinya adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. B. Penawaran uang. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang memegang monopoli penciptaan uang kartal, sedangkan bank-bank umum hanya menciptakan uang giral atas dasar sejumlah uang kartal yang dipegang bank tersebut. 4. Produk dan jasa bank. Produk dan jasa bank terdiri dalam dua bentuk. Yang pertama adalah simpanan, yang meliputi simpanan giro dan simpanan deposito, serta yang kedua adalah pinjaman. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Kestabilan moneter, sistem perbankan yang sehat, dan kebijakan bank sentral yang efektif merupakan tiga pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kolaborasi antara kebijakan makroekonomi, inovasi, lembaga keuangan, serta literasi keuangan masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Yang B. Saran. Secara keseluruhan kolaborasi antara bank sentral, lembaga perbankan, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan sistem keuangan yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global serta kemajuan teknologi finansial di Indonesia.